Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Agus Adipati Agung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kualitas air dan solusinya. Latar belakang. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakter fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Kondisi air bervariasi seiring waktu tergantung pada kondisi lingkungan setempat. Aktivitas industri seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi, dan transportasi merupakan penyebab utama pencemaran air, juga limpasan permukaan dari pertanian dan perkotaan. Standar kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Dengan adanya standar kualitas air, orang dapat mengukur kualitas dari berbagai macam air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengelompokan kualitas air menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya, antara lain ada 4, yaitu yang pertama golongan A. Golongan A itu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku atau air minum. Kemudian yang ketiga ada golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Kemudian yang terakhir ada golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Kualitas air. Kualitas air ini dibagi menjadi dua parameter, yaitu parameter fisik dan parameter kimia. Yang pertama ada parameter fisik yang terdiri dari 5 parameter, yaitu yang pertama suhu. Temperatur air akan mempengaruhi penerimaan masyarakat akan air tersebut dan dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam pengolahannya, terutama apabila temperatur sangat tinggi. Terus parameter fisik yang kedua yaitu bau. Air minum yang berbau selain tidak estetis juga tidak akan disukai oleh masyarakat. Bau air dapat memberikan petunjuk akan kualitas air. Kemudian parameter fisik yang ketiga ada rasa. Air minum biasanya tidak memberi rasa atau tawar. Air yang tidak tawar dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan. Parameter fisik yang keempat yaitu kekeruhan. Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna atau rupa yang berlumpur dan kotor. Kemudian parameter fisik yang kelima ada warna. Warna di dalam air terbagi menjadi dua, yaitu warna semu atau apparent color adalah warna yang disebabkan oleh partikel-partikel penyebab kekeruhan seperti tanah, pasir, dan lain-lain, partikel halus besi, mangan, partikel-partikel mikroorganisme, warna industri, dan lain-lain. Yang kedua adalah warna sejati atau true color. Adalah warna yang berasal dari penguraian zat organik alami, yaitu humus, lignin, tanin, dan asam organik lainnya. Kemudian ada parameter kimia. Parameter kimia ini dibagi menjadi ada 4 parameter. Yang pertama itu besi dan mangan. Kedua jenis logam ini pada konsentrasi tinggi menyebabkan bercak noda kuning kecoklatan untuk besi atau kehitaman untuk mangan yang mengganggu secara estetika. Kemudian parameter kimia yang kedua ada klorida. Kadar klorida yang tinggi yang diikuti oleh kadar kalsium dan magnesium yang juga tinggi dapat meningkatkan sifat korosivitas air. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perkaratan peralatan logam. Kemudian parameter kimia yang ketiga yaitu ada derajat keasaman. Air minum sebaiknya netral, tidak asam atau basa, untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air minum. pH standar untuk air bersih itu berkisar di antara 6,5 sampai 8,5. Kemudian parameter kimia yang terakhir ada sulfat. Sulfat di dalam lingkungan air dapat berada secara ilmiah dan dari aktivitas manusia. Misalnya dari limbah industri dan limbah laboratorium. Filtrasi adalah suatu proses di mana campuran heterogen antara fluida dan partikel padatan dipisahkan dengan bantuan media filter, yang membuat fluida dapat mengalir melewatinya, namun partikel padatan tertahan oleh media filter tersebut. Di dalam proses filtrasi yang terpenting adalah satu, penahanan partikel secara mekanis, yaitu proses pemisahan partikel-partikel dalam air yang dilakukan oleh media penyaring karena ukuran partikelnya lebih besar dibandingkan dengan diameter poros dari media penyaring. Kemudian yang kedua ada media pengendapan.
Partikel yang berukuran halus akan dipisahkan dengan cara pengendapan dan akan melekat pada permukaan penyaring. Kemudian yang ketiga ada adsorpsi, yaitu proses pengumpulan substansi terlarut atau soluble yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap dan terjadi suatu ikatan kimia fisik antara substansi dengan penyerapnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi proses filtrasi, itu ada 5 faktor. Yang pertama, besar kecilnya vlog. Vlog yang terlalu besar akan menyumbat filter, sedangkan vlog yang terlalu kecil akan lolos dari filter. Kemudian faktor yang kedua ada ketebalan filter. Semakin tebal lapisan filter, maka luas permukaan penahan partikel-partikel semakin besar dan jarak yang ditempuh oleh air semakin lama atau panjang. Kemudian faktor yang ketiga ada kecepatan filtrasi. Kecepatan filtrasi akan mempengaruhi lama operasi filter. Agar lama operasi saringan dapat diperpanjang, diperlukan tekanan pada permukaan lapisan media filter dapat menambah ketinggian air di atas lapisan media filter. Kemudian faktor yang keempat ada temperatur. Efisiensi penyaringan juga dipengaruhi oleh temperatur, karena akan mempengaruhi aktivitas bakteri serta metabolisme mikroorganisme lainnya. Kemudian faktor yang terakhir ada waktu kontak. Makin tebal media saring, maka waktu kontak antara larutan kontaminan dengan media saring akan semakin panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.